Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Saya tanya kepada ente barusan, namamu logika, tapi kamu cacat logika. Saya tanya, kata Allah yang kalian pelintir karena menyembunyikan identitas Tuhannya umat Islam dengan sebutan Allah itu berasal dari bahasa apa? Anda bilang Tuhan, Tuhan. Saya bilang Allah yang kalian baca Allah untuk menipu itu dari bahasa apa? Harusnya Anda menjawab bahasa Arab. Oke, bahasa Arab. Bagi bahasa Arab, kata Allah itu apa? Harus Anda menjawab yang jujur. Bagi bahasa Arab. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dalam bahasa lain diterjemahkan ke dalam penamaan makna lain. Tidak bisa, tidak ada ejaan yang menyatakan itu. Contoh misalnya nih, contoh, kami orang Islam tahu nama Tuhan Anda namanya Yesus. Boleh tidak kata Yesus ini kami sandingkan kepada nama ayam dalam bahasa Makassar? Padahal ada pilihan lain, jangan manuk-manuk, apalagi kalau orang Makassar, orang Bugis, manuk, bisa enggak Yesus itu kami pakai? Saya memiliki 2 ekor Yesus, bisa enggak? Pinjam dulu dong nama Yesus itu. Saya memiliki peliharaan di rumah dan dia sangat rakus makan jagung, namanya adalah Yesus, bisa? Enggak bisa kan? Kenapa? Karena kata Yesus itu murni berasal dari bahasa Kristen. Maka kami tidak akan mau menghina dan merendahkan Tuhannya saudara kami, meskipun itu hanya sebuah nama. Tapi kalian segala macam tipu daya muslihat kalian gunakan. Itu kan bahasa saduran, itu kan ini kan nenekmu kiper lah. Kalau Anda itu punya logika sehat, agama Anda ajaran kasih, apa susahnya sih mengganti kata Allah itu dengan nama Tuhan? Mengganti, kembali ke original teks kitab saudara. Tuhan dalam bahasa Yunani Theos. Theos di Indonesia kan ada disiapkan. Boleh dewa, boleh Tuhan, boleh sembahan. Kenapa larinya ke Tuhannya umat Islam? Mana ajaran kasihnya? Kalau kami juga menggunakan nama Yesus, boleh nggak kami pinjam? Pinjam dong nama Yesus, kami nobatkan. Misalnya begini, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Karena Yesus itu bagi pemiliknya adalah nama Tuhan. Tolonglah kita pikirkan itu. Allah yang kalian pakai itu adalah nama pencipta langit dan bumi bagi pemiliknya. Hargailah itu kawan. Udah puluhan tahun pun kami sabar. Sekarang ketika kami ingin meluruskan, masih juga kalian menggunakan jurus Paulus. Ya, tolonglah pikirkan itu. Umat Islam itu adalah umat yang sangat bersabar, khususnya di Indonesia ini, terhadap kelakuan teman-teman Kristen terkait dengan penamaan-penamaan yang sangat sakral di Islam digunakan pada bukan tempatnya di kitab saudara. Contoh Alkitab. Oh, Alkitab itu adalah bahasa yang dari Arab disadur masuk ke dalam bahasa Indonesia. Siapa bilang Alkitab itu bahasa Indonesia, Paman? Siapa bilang? Alkitab itu bahasa Arab. Kalau mau dikatakan dia di Indonesia kan, ya buku-buku atau kumpulan buku-buku. Kalau mau di Indonesia kan, jangan kemudian dikatakan Alkitab itu pada tulisan orang Yunani, nggak cocok. Cocoknya Biblos. Biblos di Indonesia kan apa? Buku-buku. Biblika, kumpulan buku-buku. Kenapa larinya ke Alkitab? Kan nggak nyambung. Tapi kalian nggak pernah merasa bersalah. Kalian selalu merasa paling benar. Kalian merasa kalianlah yang tersakiti. Kami pelaku yang menyakiti kalian. Padahal coba Anda lihat di dalam kitab kami yang bahasa Indonesia, terjemahan dari kitab kami, tidak ada satupun nama Yesus di situ. Tidak ada nama Yahweh, tidak ada nama
Apapun di sana nggak ada. Karena menerjemahkan kitab suci kami pun pakai etika, pakai akhlak, pakai moral, pakai norma. Ya, sementara kalian coba, tiada Allah selain Tuhan. Apa itu? Apa tuh maksudnya? Tiada Allah selain Tuhan. Maksudmu apa, bedu? Yang lucu lagi, siapa nama Allahmu? Siapa nama Allahmu? Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Ya Allah ya Karim. Harusnya kalau mau pakai gunakan bahasa Arab, gunakan ila Abraham, ila Yakub, ila Ismail, ila Ishak. Jangan pakai Allah, karena Allah itu adalah nama Tuhannya kami. Jangan kamu pakai, nggak bagus itu penghinaan sebenarnya. Cuman kan umat Islam di Indonesia ini sangat sayang kepada saudara-saudaranya, maka umat Islam tidak frontal. Tapi coba kalau umat Islam sepakat kemudian ya menerjemahkan kemudian Al-Quran dengan menggunakan kata Yesus di dalamnya untuk ditujukan kepada Dajjal, kira-kira ngamuk enggak? Pasti ngamuk. Tapi itu tidak akan mungkin Islam lakukan. Kenapa? Islam itu tidak suka mengedit-edit kitab sucinya agar dianggap benar, tidak. Sedangkan kalian dari Yunani kitabnya, tapi kenapa ke Islam-Islaman? Mendekati kepada kebenaran Al-Quran. Segala sesuatu yang ditiru itu adalah yang benar, yang meniru itu yang tidak benar. Islam, Al-Quran, kitab sucinya berdiri dengan kokohnya, tidak pernah niru-niru kitab lain. Maaf Bang Juma, boleh saya potong? Silakan Bang. Tadi Bang Juma tanya kenapa kalian meniru-niru, kenapa mendekat-dekati Islam seperti itu. Nah, menurut Bang Juma, saya tanya balik, kenapa begitu mereka itu? Kenapa seperti itu Bang Juma? Menurut Bang Juma. Oke, jadi gini. Di mana salahnya? Oke, baik Bang. Di dalam kitab saudara, mohon maaf ya, saya kasih 2 data. Filipi 1 nomor 18. Di sini diterangkan dengan sangat jelas bahwa tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Mengelabui, kita lihat lagi di dalam 2 Korintus 9, apa yang diterangkan di 1 Korintus 9 kitab saudara. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini maksudnya apa nih Bang? Ini, andai saja Paulus hidup di zaman Islam, maka dia akan menuliskan begini: bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Allah, aku akan menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Allah, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Allah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Allah. Inilah yang dilakukan lembaga Alkitab sekarang. Karena Allah Tuhannya umat Islam, maka Kristen datang ingin menyamanyamakan dirinya dengan umat Islam supaya mereka bisa memenangkan banyak umat Islam untuk dimurtadkan. Ini sudah ajaran dari dulu ini. Ini sudah ajaran dari dulu. Bang Juma. Seperti itu Bang. Iya silakan. Lu fenomena itu setujukah Bang Juma kalau itu hanya terjadi di Alkitab bahasa Indonesia? Di bahasa lain yang diterjemahkan ke berbagai bahasa kan tidak menggunakan nama Allah. Oke, baik. Kalau kita melihat Bung, di barat ketika kitab Kristen itu ditulis dalam bahasa Yunani, mereka tidak ada masalah. Mereka tidak mesti kemudian mengajarkan Tuhan mereka, misalnya di barat menuhankan apa, menggantikan Tuhan mereka dengan Tuhan mereka. Maksud saya gini, andai saja orang barat misalnya di Amerika sudah punya agama sebelum Kristen, maka Kristen akan menerjemahkan kitabnya dengan bahasa Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Bukti, kata Theos, orang-orang barat memanggil Tuhan mereka dengan God. Theos kemudian berubah menjadi God. Ketika kemudian kata God masuk ke Indonesia, di Indonesia mayoritas menggunakan kata Allah, maka God berubah menjadi Allah. Itu fakta.
tidak punya pendirian kan, Bang? Sebentar Bang, Iya, silakan. pertanyaan Anda itu saya konfirmasi itu di dalam berbagai bahasa suku Bang yang ada di Indonesia. Ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa suku, misalnya bahasa Jawa atau Batak atau yang lain, itu nggak ada kata Allah loh Bang. Misalnya di dalam bahasa Jawa mungkin ada ya Bang ya, Gusti Allah ya Bang ya, Gusti Allah ya. Saya ke Batak lah Bang. Ke dalam bahasa Batak itu nggak ada kata Allah loh Bang, adanya Debata Jehovah. Boleh nggak sedikit saya urun rembuk? Jadi gini Bang, Kristen itu selalu kamuflase di mana dia berada. Kalau kita ibaratkan itu bunglon. Sebetulnya Jadi ketika Pak, dia bentar sedikit, nanti saya kasih bukti. Misalnya dia tinggal di Islam, dia ke Islam-Islaman. Tinggal di antara orang Hindu, dia ke Hindu-Hinduan. Ini saya kasih contoh Bible bahasa Bali Yohanes 1 ayat 1. Sadurung jagat punika kawat tenang, atun idah sang yang widiwasa. Nah, Tuhannya berubah jadi sang yang widiwasa, Bang. nah Pak Sugi, Ya kan? Ustadz Sugi. Kenapa bisa begitu? Supaya bisa menarik orang Hindu untuk jadi orang Kristen. Itu alasannya. Nah, Kristen itu kan Pak Sugi agama misionaris, agama yang mencari pengikut. Jadikanlah seluruh bangsa. Itu kan agama syiar. Jadikanlah seluruh bangsa di dunia muridku. Baptislah di dalam namaku. Jadi karena itulah bagaimana supaya mewujudkan itu, Kristen itu melakukan sinkretisme. Jadi sinkretisme itu Anda tahu sendiri bagaimana Islam kan? juga agama syiar, Bang. Tapi Islam itu gentle, dia berdiri kakinya sendiri. Nggak perlu ketika Allah di Bali jadi sang yang video, nggak bisa. Tetap Allah di sana, Bang. Nah, Sama-sama syiar kita. Tapi cuma caranya ada yang seperti bunglon, ada caranya yang terang-terangan menampakkan jati dirinya. Begitu kan Bang Juma? Lanjut. iya. Nah, itu metode agama syiar berbeda-beda dalam mewujudkan misi mencari umat ini ya kan. Seperti itulah. Jadi campur tangan manusia itu tidak bisa dilepaskan dari penyiaran agama Kristen itu. Jadi menurut saudara itu benar tidak itu, Bang? Dengan metode itu? Ya, apa yang bisa saya jawab benar atau tidak, saya hanya Kristen kelas jemaat, bukan apologet atau teolog ya kan. Apa saya Kristen biasa yang mewarisi agama saya dari leluhur, dari ini agama warisan, bukan agama yang saya cari ya kan. Tiba-tiba Jadi dalil yang dibawa Bang Juma itu tidak bohong kan? Mulai dari Filipi 2:18, 1 Korintus 9. Cuman mungkin yang kalau orang Kristen memahami Alkitab beda dengan orang di luar Kristen memahaminya kan. Tapi ya itulah fenomenanya sama realitanya kan. Secara Bang Juma dan kawan-kawan semua memahami Alkitab itu pasti beda dengan orang Kristen sendiri yang memahami Alkitabnya. Sama dengan kami di luar Islam yang mencoba memahami Al-Quran, itu pasti beda dengan Anda memahaminya. Walaupun Anda sudah berbuih-buih mengatakannya kepada kami, oh bukan lo begini lo, pasti ngeyel. Karena beda cara memahaminya, nggak ngerti. Udah diblok dari awal ya, gimana lagi menerangkan sampai berbuih ya kan. Izin setoran boleh. Pak Jadek, saya boleh bertanya kepada Anda, boleh sedikit? Boleh Pak, silakan Pak. Terlebih dulu perkenalkan, saya Pak Jadek ya, saya petelembu dari Kota Makassar. Iya, saya tahu ada temannya Bang Juma tadi udah cerita-cerita, udah dengar Jadi, Bang tadi. Pak Jadek, saya dengar dari tadi ini, kalau saya sih boleh menyimpulkan sebenarnya Pak Jadek bukan orang Kristen lagi sebenarnya. Loh, itu yang dikatakan oleh orang-orang Kristen yang lain kepada saya. Sebentar. Jadi maksud saya kenapa? Karena narasi-narasi yang Bapak bangun, kemudian narasi yang dibuat oleh Bang Suma
itu boleh saya katakan tidak 100% ya, tetapi boleh dibilang 80% Anda mengakuinya. Nah, ada hal menarik tadi sebenarnya yang saya mau tanyakan kepada Anda. Mudah-mudahan Pak Jadek ini mencoba menjawab dengan akal sehatnya ya, berdasarkan konteks ya. Tadi Pak Jadek mengatakan bahwa kalau kita di dalam non Muslim ya, untuk membaca Al-Quran itu kan tentu beda pemahamannya ya kan, begitu ya? Ya. Menafsirkannya dan Ya, menafsirkan ya kan gitu ya. Nah, antara kitabnya Bapak yang berbahasa Indonesia, saya tidak mau berbahasa Yunani dan sebagainya ya. Ada yang Anda pegang sekarang, yang Anda yakini sekarang, itu kan menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan KBBI, kan begitu Pak ya, Pak Jadek ya. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Jadek, mudah-mudahan Anda bisa jujur. Di dalam Pak Jadek membaca satu ayat, bagaimana Bapak bisa memahami arti pada kalimat itu? Apakah Pak Jadek itu mencoba membaca berdasarkan kaidah bahasa Indonesia, ataukah berdasarkan keyakinan yang Bapak miliki? Atau dalam artian berdasarkan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja? Itu pertanyaan saya kepada Bapak. Silakan. ya apa yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja. Oh, apa yang disampaikan Bapak gereja? Terus kalau menurut Bapak gereja kan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, Sementara kalau menurut pemahaman Pak Jadek itu mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. saya tidak mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dari tadi saya tidak mengatakan hal itu. Oh, begitu ya? Tidak ada statement saya dari awal mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Enggak ada loh sama sekali. Nah, terus yang ada apa, Pak? Maksudnya? Kan berarti Pak Jadek sampai dengan saat ini meyakini bahwa Yesus itu masih Tuhan ya gitu ya? Dia Tuhan, Lord. Dia anak Tuhan, dia firman Tuhan, dia firman Tuhan lah. Jadi bukan Tuhan itu sendiri ya kan? Bukan Dia Tuhan bukan pencipta langit dan bumi ya? bukanlah di mana ayatnya dia pencipta langit dan bumi. Nggak ada ayatnya itu. Itu yang maksud saya, Pak. Itu yang maksud saya. Karena kalau menurut yang sering kita dengarkan. Itu oneness, Pak. Kalau mengatakan bahwa Yesus adalah sang pencipta langit dan bumi, itu adalah Kristen oneness, Pak. Orang-orang Trinitas juga biasa bilang begitu, Pak. Nah, makanya di awal saya katakan, kadang orang Trinitas itu rancu. Kadang-kadang dia oneness. Kadang-kadang dia Jesus only atau Unitarian. Jadi Kadang Triteos juga, Pak. Enggak, Triteos bukan Triteos. Kalau Anda katakan Triteos bukan. Karena menurut Trinitarian atau Trinitas, Yesus itu adalah putra Allah. Yesus Allah sendiri yang mengatakan itu, bukan manusia. Jadi manusia mengatakan Yesus itu Allah. Di mana ayatnya? Ikutlah perkataan sang Bapa. Apa kata Bapa terhadap Yesus? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukan dikatakan inilah aku, inilah titisanku, ini adalah aku juga. Mana dia berkata seperti itu? Allah sendiri, Bapa sendiri, Yahweh sendiri yang berkata seperti itu. Jadi manusia ngambil dari mana mengatakan bahwasanya Yesus itu Allah sendiri? Kan manusia yang bilang itu. Nah, ada lagi ayat, aku dan Bapa adalah satu katanya. Ya, pengertian satu, mungkin teman-teman oneness mengatakannya aku adalah Bapa, tetapi dalam pengertian saya sendiri ya kan, aku dan Bapa adalah satu, itu kan Yesus dalam menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi yang menanyakan siapa Yesus ya kan, ya dijawab aku dan Bapa adalah satu. Satu artinya kenapa nggak dibilang aku adalah Bapa?
aku adalah Yotevapek, aku adalah Allah. Kan dia nggak bilang begitu. Jadi pemaknaan yang saya dapat, aku dan Bapa adalah satu, itu saya memaknainya sebagai satu pekerjaan, satu misi, satu hakikat mungkin, atau satu apalah istilah sederhananya itu ya. Satu tujuan. Betul, bisa seperti itu saya katakan. Bukan ujung-ujung aku adalah Bapa itu sendiri, bukan seperti itu. Itu oneness itu. Oneness itu. Kalau Trinitarian nggak seperti itu. Kalau Trinitarian memaknai Yesus itu adalah Sang Firman, Juru Selamat. Oke, Ya oke, kan? Pak Jadek ya. Saya persempit sedikit ya. Mohon maaf teman-teman, sedikit ya. Kalau menurut Pak Jadek sendiri, dalam pengertian definisi daripada Trinitas itu sendiri itu bagaimana? Nah, sampai sekarang saudaraku, saya masih bimbang soal penempatan Trinitas ini, terutama dikaitkan dengan Roh Kudus nanti. Jadi sampai sekarang saya masih mendalaminya. Jadi itulah makanya kalau Anda sudah tahu lah realitas dunia Kristen itu sekarang sudah terang-terangan terbukti. Sekarang ada dialog ribut antara oneness dengan Trinitarian, Unitarian, dengan Jesus only, dengan oneness di komal-komal sudah mulai ramai sekarang. Jadi Kristen itu belum selesai dengan konsep ketuhanannya. Akan tetapi saya mau pesankan kepada teman-teman Kristen semua yang di bawah, soal apapun konsep ketuhanan kita, tentang siapa itu Yesus, kalau ditanya Tuhan atau bukan masalah, itu bukan intinya. Saya mau pesan kepada teman-teman semua Kristen, siapa itu Yesus bagi kita, cukup jawab, dia adalah Juru Selamat saya. Itu saja sudah. Mau dia Tuhan, mau enggak, mau apa, terserah orang bilang apa. Jadi teman-teman semua, biar satu, gak usah lagi ributin Trinitarian, Unitarian, Oneness, atau Saksi Yahova, tahap lah. Pokoknya Yesus itu Mesias, Juru Selamat, sudah, penebus dosa, itu saja. Jadi Pak Jadek, saya sedikit agak tergelitik ya. Tadi pertanyaan saya kepada Bapak bahwa yang dalam memahami kitabnya kan Bapak tadi mengatakan pengajaran Bapak gereja ya, betul kan? Nah, Iya. sementara yang Bapak jelaskan sekarang ini itu berdasarkan Alkitabiah. Dan ini kalau saya yakin dan percaya tidak pernah dibahasakan oleh Bapak gereja yang baru-baru Bapak Jadek jelaskan kepada kita semua. Bapak gereja yang mana dulu, bukan bapak gereja mula-mula. Dia Bapak gereja saya lah. Oh begitu ya? Iyalah, bukan Bapak gereja mula-mula. Karena begini saudara, doktrin dan dogma itu sesuatu yang berbeda. Kalau dogma itu ya hubungannya dengan konsep ketuhanan ya kan. Tetapi soal itu tidak bisa dirubah, itu sepakat semua. Doktrin bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat itu nggak bakalan bisa berbeda antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Itu doktrin, itu dogma. Akan tetapi soal doktrin itu antar gereja mula-mula, gereja aliran satu dengan yang lain, doktrin gerejanya itu beda-beda. Jadi tergantung sedalam apa umatnya itu mendalami Alkitab itu. Bagaimana di bahasa aslinya, bagaimana gramatikalnya, bagaimana bias bahasanya, ya kan? Kalau saya juga loh. sepakat dengan Pak Jade, kalau Yesus itu adalah juru selamat. Ya, semua para nabi itu juru selamat. Ya itu udah pasti itu. Karena seperti yang kalau tidak salah kan ada yang dikatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kan jurus namanya, juru selamat. Musa juru selamat. Iya, semua. Artinya para nabi itu mengarahkan umatnya untuk mengikuti perintah yang diperintahkan oleh Bapa, oleh Sang Pencipta melalui Dia, kan begitu. Kan tetapi gambaran sederhananya ya, kalau menurut Tritunggal ya, seperti ini. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Saya mau menyederhanakannya begini.
supaya nanti tidak ke triteos ya. Kalau menyembah Allah Bapa dan Roh Kudus kan nanti cenderung ke triteos ya kan, Tritunggal ini kan. Tetapi pengertian Tritunggal bukan triteos, 3 dalam 1. Kenapa? Saya menggambarkan Yesus itu dengan hubungannya dengan Sang Holik atau Sang Bapa itu, Sang Pencipta lah begini. Ibarat pohon besar, pohon beringin yang sangat besar. Pokok utamanya secara keseluruhan itu adalah Sang Bapa, mulai dari pucuk daun sampai akar terkecil. Nah, Yesus itu saya perumpamakan sebagai yang bisa kita sentuh, kita bisa lihat, mungkin akarnya kah beliau atau salah satu pokok cabangnya kah. Makanya perkataan barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa, ya kan. Nah, akan tetapi apakah Yesus itu Allah itu sendiri? Ya, makanya orang Kristen Tritunggal bilang salah satu hakikatnya, ya kan, salah satu pribadi dari hakikatnya, seperti kita, salah satu tangan dari penyusun tubuh kita, mungkin seperti itu. Makanya orang Tritunggal itu meyakini bahwa Yesus itu adalah bagian dari Sang Pencipta itu sendiri. Itu jelas-jelas dikatakan. Kenapa dikatakan salah satu bagiannya? Ya karena itu adalah firman-Nya, ya kan. Tetapi saya menganalogikannya ke dalam pokok pohon besar tadi. Jadi mereka tidak bisa dipisahkan, ya kan. Sebenarnya tidak ada masalah kalau kita tidak menyembah Yesus pun nggak masalah, ya. Sembah aja Allah atau Sang Bapa atau Elohim itu, ya kan. Sembah Roh Kudus saja pun boleh. Sebut nama Yesus pun boleh tanpa menyebut nama Sang Bapa, sama saja. Akan tetapi satu hal yang perlu diingat bahwa Yesus itu mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, itu saja yang saya pegang. Ya. Jadi apa yang ayat Pak Jade katakan semua itu saya aminkan. Saya aminkan. Nah, satu contoh begini ya. Barang siapa yang melihat anaknya Pak Jadek sama dengan melihat Pak Jadek, itu kurang lebih seperti itu. Tidak beda. Seperti ini, itu beda lagi. Itu udah, ini kita analogikan saja ya. Pantas tidak pantas, apple tidak masalah. Yang penting supaya sederhana saja. Ya. Kalau tadi kan Anda menganalogikannya, barang siapa melihat anak saya sudah melihat saya sebagai bapaknya. Beda, itu terpisah, dua individu yang berbeda. Saya mengatakan seperti ini. Mungkin manusianya bisa melihat ujung kuku kita, ya kan. Ujung kuku kaki saya, barang siapa yang melihat ujung kuku saya sudah melihat saya, itu bisa lebih tepat dianalogikan seperti itu. Tetapi apakah kuku saya itu adalah Allah itu sendiri? Ya bisa tidak, ya kan? Bisa karena hanya sebagai bagian penyusunnya saja, hanya sebagai pribadi saya aja, sebagai partikel saya aja, atau itu variabel dari saya. Makanya seperti tadi itu. Makanya Pak Jadid tadi saya buka dengan kata-kata, mari kita coba saya mau mengetahui Pak Jadid dalam mendefinisikan atau mengartikan kitab Anda itu menggunakan kaidah bahasa Indonesia atau ke doktrin ataupun pengajaran Bapak Gereja Pak Jadid kan gitu. Nah, itu kan ada kata barang siapa, Pak. Ya kan? Barang siapa melihat aku, kan begitu ya? Maka dia melihat Bapa. Ya. Jadi kalau mau ambil terminologinya seperti yang Bapak tadi katakan bahwa satu pohon, saya sepakat itu. Ya, saya sepakat itu. Nah, pohon itu kan punya daun, Pak. Ya. Kita juga manusia nih Pak Jade. Kalau saya senang sekali karena saya terus terang sering menjadikan sebagai landasan saya untuk
mengoreksi diri saya dan melihat dunia ini dan seisinya melalui dengan satu pohon. Satu pohon, satu batangnya itu akan bertangkai, bercabang, dan berdaun dan berbunga. Nah, kalau saya boleh ibaratkan, daun-daun ini adalah kita-kita semua yang ada di sini. Ya, siapa tangkai-tangkainya itu? Itulah para nabi. Itulah para nabi. Salah satunya tadi yang Pak Jadek sampaikan bahwa di sini Yesus itu dalam hal ini salah satu bagian daripada tangkai atau apa dan sebagainya. Tapi bukan berarti seperti mengatakan bahwa bagian daripada dirinya. Lebih tepatnya seperti itu. Ya. Nanti kalau kita katakan bukan bagian daripada pribadi Allah, nanti cenderung ke Triteos jadinya. Ada Allah Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Ya kan, jadi cenderung memahaminya kawan-kawan semua jadi ke Triteos seperti yang Pak Sugi bilang tadi, ya kan. Oke Pak Jadek, mungkin begitu dari saya. Saya mendoakan Pak Jadek, mudah-mudahan Allah membukakan hidayah ya kepada Pak Jadek dan sekeluarga. Karena kalau bahasa-bahasa yang Pak Jadek sampaikan sebenarnya itu sudah, mohon maaf ya, saya boleh katakan bahwa itu sudah ada narasi-narasi keislamannya gitu. Iya. Oke, Pak Dek Sugi silakan. Iya Pak Jadek ya. Pak Yeri kalau Ustaz Sugi lagi makan kali itu. Jadi saya senang ya nih Pak Jadek orangnya yang sangat terbuka gitu ya. Tidak ngeyel, tidak bagaimana gitu kan. Beda dengan teman-teman kan terkadang. Makanya kalau saya yang seperti ini saya mau berdiskusi gitu. Karena kita mendapatkan ilmu gitu. Sebenarnya Pak, di room-room lain itu saya sudah peringatkan teman-teman Kristen, kalau mau naik debat itu paling tidak ya sudah baca Alkitab lah secara utuh atau tidak, Pak, paling tidak memahami sedikit lah tentang ilmu teologi ya kan, dan juga ilmu perbandingan doktrin, ilmu perbandingan aliran ya kan. Pahami dulu kekristenan itu sejarahnya gimana. Jadi jangan kita ngeyel-ngeyel ketika terpojok, kita malah balik hujat teman-teman dari Muslim ya kan. Jadi berangkatnya jadinya bukan dengan niat ingin membela agama atau mengharumkan agama, malah menunjukkan kerendahan kualitas agama kita karena menggambarkan kita itu gini lo ajaran kasih, kok begini menghujat, kok barbar, kan jadi kayak gitu. Saya terus terang pribadi saya Pak Jadek ya, bahwa saya tidak mewakili teman-teman yang Muslim lainnya. Saya baru malam ini mendengarkan orang Trinitas tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan Sang Pencipta. Ya, kalau mengakui Yesus itu sebagai Sang Pencipta, saya harus tanyakan kembali, di ayat mana tertulis hal itu di dalam Alkitab, ya di dalam Bible. Ya, tapi kan tadi di awal saya katakan, kan manusia yang menyimpulkan seperti itu kan, di dalam ayat kan tidak ada. Betul. Itu perkataan manusia, perkataan Sang Pencipta sendiri, atau Elohim, atau Yod-Heh-Vav-He, atau Theos lah itu namanya. Apa yang dikatakan oleh Allahnya Kristen itu terhadap Yesus? Apa yang dikatakan? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah ku berkenan. Ya kan? Ya, betul. Jadi harus kita ikut apa pandangan, apa
perkataan daripada Sang Bapa itu sendiri, penilaiannya, penggambarannya, penamaannya terhadap Yesus itu siapa dia. Kan Allah menyebutkan Yesus itu anaknya, putranya yang sulung. Ya kan? Nah, Jadi manusia datang ujuk-ujuk mengatakan Yesus itu adalah Bapa sendiri. Sementara Bapa mengatakan enggak, Yesus itu bukan Bapa, Yesus itu anak saya, putra saya, firman saya. ya oke Pak Jadek, saya mau tanya Pak Jadek ini, bagaimana Pak Jadek itu mengartikan itu Yohanes 17 ayat 3. Apa bunyinya coba? Hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini kan perkataan Yesus kan? Nah, kira-kira Pak Jadek gimana? Iya kan, memang betul Yesus itu kan memang diutus untuk menyelamatkan domba-dombanya. Seperti ini. Juru selamat sejati itu adalah Yahweh. Iya. Ya kan? Jadi Pak Jadek sepakat bahwa Yesus adalah utusan gitu ya. Sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3 ya. Ini kayaknya ada yang rekam layar ini, dimatikan dulu itunya apanya, doubling kayaknya nih. Kalau bisa dikecilkan nggak apa-apa direkam layarnya, tapi suaranya agak dikecilkan, agak dijauhkan ini. Iya. Jadi Pak Jadek sepakat ini, Pak Jadek sepakat bahwa Yesus dalam hal ini di ayat Yohanes 17 ayat 3 itu hanya sebagai utusan. Karena kan Yesus berkata di situ bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi ada kata-kata yang di situ yang sangat-sangat menurut saya itu sangat-sangat penegasan. Kemudian yang pertama ya, ayat itu mengatakan hidup yang kekal. Berarti adalah untuk mencapai keselamatan. Kalau boleh kita mendeskripsikan seperti itu ya Pak Jadek ya. Ya, untuk mencapai keselamatan yang hakiki, untuk menempati kerajaan surga yang paling, kamu harus percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, gitu. Ya, ya artinya betul-betul tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah pencipta langit dan bumi. Nah, kemudian dilanjutkan bahwa mengenal Yesus Kristus hanya sebagai utusan, penyampai firman, untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwa inilah yang disuruh kerjakan, ini yang benar, ini yang salah, yang tidak boleh kita kerjakan. Kan ada juga ayat kan, ada ayat juga yang mengatakan bahwa kan Allah itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar, kan begitu. Makanya dia mengutus yang namanya Yesus Kristus untuk mewakili, ya kan tidak mungkin Allah pencipta langit dan bumi yang akan turun, yang dia punya gimana sih, kan gitu logikanya. Ya kan? Nah begitu seumpamanya Allah turun, sang pencipta turun di muka bumi, dia sudah bukan lagi absolut, tetapi dia sudah terbatas ruang dan waktu. Iya. Makanya saya analogikan tadi, boleh kok dikatakan Yesus itu utusan, boleh dikatakan dia manusia, itu fakta semua, itu realitas semua, nggak ada ya, itu karena itu tertulis semua. Betul. Dia diutus, memang Yesus mengakui aku diutus oleh Sang Bapa, ya kan, betul. Dia manusia, iya, siapa yang bisa menyangkal itu. Dia disebut guru, iya. Dia disalib, iya. Dia dikubur, iya, semua itu fakta betul. Akan tetapi untuk menegasikan bahwasanya saya sebagai Tritunggal mengatakan Yesus itu diksi hanya itu saya tolak. Hanya sebagai utusan, itu saya tolak. Karena kita berangkat seperti ini, Tritunggal itu ya, itu hak
pribadi atau esensi dari hakikat Sang Pencipta itu sendiri. Kenapa? Yaitu firman-Nya. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk manusia, ya kan? Kalau zaman Musa dia dalam bentuk tiang awan, bisa dalam lidah api. Orang Oneness mengatakan itu teofani, ya kan? Atau inkarnasi, walaupun itu tidak ada tertulis di dalam Alkitab teofani dan inkarnasi, ya kan? Nah, pemahaman sederhananya seperti yang saya katakan tadi, untuk menyelamatkan misalnya sesuatu barang berharga saya di depan saya atau yang jatuh ke parit, maka saya memiliki kuku yang sangat panjang, ya kan? Saya gunakan itu mencongkel, ya kan? Itu yang saya selamatkan itu, ya itu mungkin melihatnya kuku saya itu, saya ibaratkan itu sebagai Yesus itu sendiri yang diutus oleh saya untuk menyelamatkan binatang peliharaan saya yang di bawah sana. Karena Yahweh itu adalah sang pemilik domba, dia itu juru selamat sejati. Lalu saya utuslah kuku saya yang ujungnya kecil untuk mencongkelkan dia, menyelamatkan dia. Seperti itu. Saya sebagai juru selamat sejati yang melaksanakan proses penyelamatan ini adalah hakikat dari saya. Hakikat saya itu esensi dari saya, yaitu kuku saya itu untuk menyelamatkan domba-domba saya ini. Seperti itu pemahaman saya. Makanya kalau untuk menyangkal bahwa Yesus itu bukan Sang Pencipta atau bukan Tuhan itu sendiri, kita perginya ke situ. Yesus itu adalah Sang Firman yang diutus untuk menyelamatkan domba-domba itu. Seperti itu pemahaman saya. Pemahaman Kristen itu antara Kristen yang satu dengan yang lain berbeda-beda soal konsep itu. Iya. Berbeda, sangat berbeda. Makanya sampai sekarang perang semua mereka itu. Antara ada yang dengan antara Mikana kah dengan bom kah itu, atau dengan PS Band itu, atau dengan Bro Jerry Elim itu, betul-betul mereka tuh saling, malah lebih parah lagi, ada yang saling hujat-hujat lagi mereka tuh, kamu sesat, kamu tung-tung, kamu perlu digetok kepalanya. Jadi lebih parah, antara satu bendera aja udah saling sikut mereka semua, apalagi dengan Anda semua yang udah jelas-jelas beda bendera, ya kan? Gitu pemahamannya. Jadi saya sekarang masih dalam terus penggalian, dalam pencarian sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, apa yang jelas-jelas dikatakan oleh firman, ya kan? Kalau soal penafsiran itu bisa saja berbeda-beda semua antara denom yang satu dengan denom yang lain, ya kan? Jadi seperti itu, saudara. Makanya ketika ada teman-teman Muslim seperti teman-teman ini semua mengulik-ngulik ataupun bertanya tentang konsep ketuhanan Kristen dengan tendensius, itu wajar saja. Karena apa? Sesama Kristen pun tetapi beda denom, mereka saling bertanya tentang esensi-esensi yang betul-betul berbeda dalam memahaminya. Itu wajar saja. Yang saya tidak terima itu kalau sampai ada penghujatan ataupun kata-kata yang cenderung tidak etis, itu saya tidak suka. Betul. Sepakat. Iya. Iya. Akan Saya kira sudah disampaikan tadi sama Guru Ndar bahwa kita itu orang Islam itu kita harus berdiskusi dengan teman-teman kita itu bil hikmah. Ya, ada hikmah berhikmah gitu. Ya, saya sangat menghormati dan menghargai Pak Jadek ini. Tadi saya mau tanya itu sebenarnya sih, bahwa kenapa sih sampai sekarang masih terjadi perbedaan, tapi Pak Jadek sudah jawab. Nah, sekarang saya mau coba lari kepada tadi yang masalah penyaliban yang Bapak tadi angkat. Kalau tidak salah di dalam kitabnya Bapak ada di Matius, kalau tidak salah ya, Matius 12:38 sampai 40 kalau tidak salah. Ya. Pada saat orang-orang ahli Farisi bertanya kepada Yesus, berikan tanda-tanda. Nah,
Kemudian Yesus berkata, itu kan masih nubuat ini Pak ya. Tidak ada tanda yang saya bisa berikan kepada kamu kecuali tanda Nabi Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Begitu pula anak manusia berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Ya, ini kan nubuat Pak ya. Nah kan, nah apa kira-kira yang pesan mau disampaikan Yesus di situ? Ya kan? Nah, bahwa nanti akan terjadi penyaliban pada dirinya, kurang lebih seperti itulah barangkali Bapak ya. Ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Bapak, bahwa apakah kalau menurut Bapak yang Bapak ketahui tentang kisah Nabi Yunus itu berada di dalam perut bumi, perut ikan 3 hari 3 malam itu, mati atau hidup Bapak? Ya hidup lah. Hidup ya. Nah, makanya kan Yesus berkata, seperti juga ada manusia berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Karena ini pasti ada maksud dan tujuannya nih. Yesus katakan seperti itu. Nah, fakta yang terjadi pada saat penyaliban, Yesus berada di dalam perut bumi ataupun di dalam dikubur, itu mati atau hidup Bapak? Ya mati. Nah sekarang ini kan kalau seumpamanya dia mati, menurut Bapak apa tidak bertentangan dengan Matius 12 ini 38 sampai 40? Bertentangan bagaimana? Iya, iya kan? Kan dia bilang di Alkitab kan jelas dibilang bahwasanya Yesus itu mengembuskan napas jam 3 sore atau jam 4 sore. Ya berarti kemanusiaannya sudah mati ya kan? Saya bukan kita berbicara secara utuhnya nih. Kan di Oh ini Matius nubuatannya bertentangan dengan nubuatannya, sementara Ya, Yunus dalam keadaan hidup. ya, Oh itu maksud Anda. ya. Oh itu saya ayat itu belum terlalu paham. Saya kan harus jujur, saya tidak berani menarasikannya ataupun menafsirkannya. Saya harus tanya dulu nanti dengan sintua saya. Ini saya keep ini ayat ini. Ya. Jadi ini saya belum paham tentang hal ini, tentang nubuatan ini. Ini perkataan Yesus merujuk kemana ini? Iya betul. Karena Anda, di situ, ya, karena narasinya tadi- di situ kan. Iya. Jadi Matius 12 38 sampai 40. Tidak ada tanda yang saya bisa berikan sama kamu kecuali tanda Nabi Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Begitu pula anak manusia berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, kalau menurut saya, mohon maaf ini Pak ya, yang mau ditegaskan di situ siapa Yesus di situ, bahwa saya juga akan disalib nanti, berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam, tapi saya tidak mati. Kalau saya boleh menafsirkan dengan ayat Matius 12:38-40 ini Pak ya. Nah, karena kan di situ tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, dia tidak mati. Begitu juga anak manusia. Kan gitu Pak. Nah, sementara fakta yang kita dengarkan dari teman-teman Kristen mengatakan Yesus itu mati. Berarti kalau seumpamanya dia mati, saya tidak berani mempersalahkan Alkitab. Tetapi apa maksud daripada Yesus ini menubuatkan itu atau berkata di Matius 38-40? Tuh. Ya, saya belum tahu Pak. Ya kalau ini memang saya akui saja Pak. Saya bukan ahli teologi ya. Jadi kalau pertanyaan ini saya mau tanyakan dulu nanti, ini merujuk pada apa perkataan Yesus di sini ya kan? Kenapa menyandingkannya antara Nabi Yunus yang masih dalam keadaan hidup di dalam perut ikan dengan anak manusia? Apakah anak manusia yang dikatakan ini merujuk pada dirinya sendiri? Saya ini jadi bahan penambah ilmu nanti Pak. Terima kasih.
Saya tidak berusaha untuk menafsirkannya di hadapan Anda seperti teman-teman yang lain ingin karena hasrat menggebu-gebu ingin membela agama kekristenan jadi salah tafsir. Nanti saya harus jujur pada Anda. Saya akan memperdalam ini juga, Pak. Oh iya Pak Jadek. Makasih. Saya sangat apresiasi sekali sama Pak Jadek kalau begitu, karena tidak mau mencoba menafsirkan ayat memang kalau tidak pahami. Artinya apa sih salahnya kalau kita mengatakan saya belum paham, kan selesai Pak Jadek, kan gitu ya. Lebih kita mengakui ketimbang daripada kita membuat narasi-narasi yang notabene itu ada istilah saya begini Pak Jadek. Jangan kita membuat pernyataan yang akan menimbulkan pertanyaan. Iya nggak Pak Jadek? Ini kan? ini keren. Pak Jadek boleh bertanya keren aja nggak? Oke, lanjut Theodor. Saya udah. Ya, tapi terima kasih Pak Jadek. Lanjut. Iya, enak ini Pak siapa ini Pak Peta lembu. Peta lembu ini. Iya, intonasi Pak Jadek, suaranya udah enak. Boleh bertanya sedikit nggak bahwasanya menurut pandangan Pak Jadek, kan didik Kristen itu yang dijadikan barometer pengajaran seutuhnya sebenarnya kan Bible ya. Baru diikuti dengan namanya pemahaman doktrin dan dogma. Nah, menurut pemahaman dan penglihatan Pak Jadek, apakah benar sih sebenarnya pada kenyataannya bahwa keimanan seorang Kristen itu bertabrakan dengan apa yang menjadi parameternya, barometer pengajarannya? Boleh lebih disederhanakan lagi nggak pertanyaannya itu? Nah, jadi pertanyaan begini, ketika di Bible mengatakan utuskan, kemudian dalam pemahaman doktrin dia adalah Tuhan, menurut Pak Jadek ini seutuhnya kepada umat Kristen bertabrakan tidak? Saya kurang paham pertanyaannya, bertabrakannya di mana, karena antara barometer bertabrakan dengan sepakat atau tidak sepakat soal ketuhanan Yesus, saya nggak ngerti juga, karena realitanya ya kan ada Saksi Yahova, ada Unitarian, ada Trinitarian, ada Oneness, Jesus Only, ada Father Only, ada Mormon itu bagian daripada Protestan, itu Trinitarian mereka. Jadi ada gereja Allah dan lain-lain. Itu masih Protestan, Pak. Yang saya katakan itu dalam konsepnya tadi, pertanyaan Theodor ini sudah terjawab dengan denom-denom kekristenan. Seperti itu, Pak. Ada Father Only, ada Jesus Only, ada Unitarian, ada Trinitarian, ada Jews Watch, Saksi Yehova. Ya. Jadi pertanyaan itu sudah terjawab dari situ, Pak. Soal Anda katakan tabrakan. Memang tetapi, ada kalanya. Ya, silakan. Tetapi soal inti utamanya itu Yesus adalah Sang Mesias, Juru Selamat. Doktrin itu tidak terbantahkan di antara semua denom-denom ini. Hanya Saksi Yehova yang tidak mempercayai itu. Makanya Saksi Yehova itu dianggap sebagai bukan Kristen ya. Baik. Berarti memang ada kalanya bahwa konsep keimanan itu ada kalanya tidak berpegang daripada Bible itu sendiri ya sebagai barometer pengajaran ya. Iya, sebetulnya berpegangan pada Bible itu, tetapi dalam menafsirkan ayat-ayat itu semua mereka tidak satu penafsiran, Pak. Ya kan? Iya. Tidak satu penafsiran mereka semua. Makanya banyak denom-denom, banyak pemahaman. Kalau satu penafsiran, memangnya bakalan muncul denom-denom itu? Enggak bakalan. Penafsirannya antara Tertullianus dengan Arianus ketika konsili Efesus, konsili Nicea. Ya. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena berbeda penafsiran.
Kalau sama ya nggak ada tuh Tritunggal sama Unitarian sama Oneness, nggak ada. Oh, baik. Walaupun kan dasarnya kan memang Alkitab semua dasarnya, tapi dalam memahami misalnya ayat per ayat itu mereka berbeda semua, karena diketemukan kontradiksi antara ayat perkataan Yesus dengan perkataan Sang Bapa sendiri dengan pemahaman bapak-bapak gereja, ya bisa saling apa mereka dedeng-dedengan, apa tuh dedeng-dedengan, tahu nggak? Itu bunuh-bunuhan. Berarti kita peruncingkan lah ya, itu mereka Bakar-bakaran. terjadi sebuah perbedaan denom ataupun dogma itu karena memiliki cara menafsirkan yang berbeda-beda. Ya. Begitu. Jadi setiap denom itu memiliki cara berpikir dan cara pengolahan Bible itu sesuai dengan dogmatis mereka, begitu ya Pak? Iya. Nah, akan tetapi di belakangan ini karena semakin banyak Kristen yang melakukan otokritik, ya kan, artinya mengkritik keimanan sendiri, terakhir kembali dikaji lagi apa yang ada di Alkitab saja. Jadi ada namanya sekarang Kristen Alkitabiah, ya kan, nggak ada denom dia, nggak denom Tritunggal, nggak denom Oneness, nggak denom apapun. Jadi apa yang betul-betul tertulis di Alkitab, itulah yang diikuti. Sudah. Jadi bagaimana Pak Jadek menilai fenomena seperti ini di tubuh kekristenan sendiri? Ya, saya rasa sih fine-fine aja, nggak ada masalah sih sebenarnya. Saya mau mengajak teman-teman Kristen semua, apapun denom kita, apapun anggapan kita terhadap Yesus itu Sang Pencipta kah, atau dia hanya sebagai utusan kah, atau anak manusia, atau apakah, satu hal itu yang penting, intinya adalah Yesus itu Sang Mesias, Juru Selamat, sudah penebus dosa, itu saja. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus, itu saja pegang. Yang lain-lainnya itu sudah hiraukan saja semua. Mau dia manusia kayak disebut, dia bangke kayak, lahir dari lubang selangkangan kayak, seperti kata-kata orang kayak, no problem. Jadilah Kristen yang santuy, damai dalam imanmu. Toh sekeras apapun kalian membela ketuhanan Yesus Kristus, kalau kalian menang pun memang jadi apa? Nggak bakalan jadi apa? Emang kenapa? Ngapain kalian sibuk-sibuk bela-bela Tuhan? Tuhan itu aja fine-fine aja kok, santai-santai aja kok. Ya kan, perbaikilah hidup kalian, damailah, kasihilah orang yang berbeda agama dengan kita, orang yang berbeda pemahaman. Nggak usah kalian menghujat, nggak usah kalian menyala-nyalakan agama lain, nggak usah merasa paling benar dengan denommu, dengan agamamu. Santailah, damai. Kan untuk menjadi Kristen itu susah, ya kan? Bukan enak loh, ya. Gitu, harus gimana coba. Tapi sebelumnya ini boleh nggak, biar aku bisa live buka komal nanti, boleh nggak nih izin follow dulu nih, tolong dong. Oh, silakan Pak Jadek. Iya, ini pengikutnya masih sedikit nih. Baik, silakan. Iya. Kalau boleh tahu Pak Jadek dari gereja apa? Saya basicnya dari HKBP, Pak. Kuria Kristen Batak Protestan. Kristen Batak Protestan, ya, kampus menyebut Cintua, ya. Ada sidang sinodenya masih di PA Raja, ya. Iya, Tarutung, ya. Pimpinan tertinggi kami Eporus. Ya, Eporus, ya. Iya. Itu yang terkenal dulu WTP Simarmata, ya. Iya, Simarmata. Almarhum beliau. Berarti itu yang disebut dengan satu dogma dengan HKI, ya. Ya, betul Pak, HKI, Pak. Iya. Seperti itu loh, Pak. Sinode di PA Raja Tarutung. Aja, jadi simpulannya perbedaan terjadi karena tubuh kekristenan juga memiliki konsep dengan cara tafsir masing-masing, ya. Ya samalah dengan teman-teman juga semua, ada
aliran-aliran yang lain, tetapi bagi Anda semua kan aliran di luar aliran Anda itu kan dianggap sebagai bid'ah atau sesat, ya kan? Betul nggak, Pak? Kalau di kami aliran itu tidak bisa dibidarkan atau sesat selagi dia konsep inti dari pengajaran itu ialah mengakui Allah Subhanahu wa taala, kemudian dan Rasul Nabi Muhammad SAW adalah nabi. Ya, tetapi kan oke lah, dalam ketauhidan itu oke lah satu ya kan, masih sama ya kan, tetapi ketika kita menyinggung soal, maaf nih ya, misalnya Ahmadiyah atau Syiah kan, kita teman-teman semua kan berani tegar, oh itu bukan Muslim, itu bukan Islam, kan bisa seperti itu. Iya, itu nanti ada ustaz kami yang bisa menjelaskan apakah Syiah itu bagian daripada Islam atau tidak. Iya, saya sih sudah mendapatkan gambaran soal itu ya kan, tapi itu bukan ranah saya ya kan, biarlah menjadi apa tuh namanya, warna dari warna dari keislaman ya kan. Iya. Dan jadi kalau masalah ya Ahmadiyah itu nanti ada ustaz yang menjelaskan apakah mereka bagian dari garis daripada keislaman, silahkan ditanyakan. Memang kalau perbedaan organisasi itu hanya perbedaan sebuah cara pandangan implementasi. Jadi dalam Islam apapun dia jenis mazhabnya, jikalau masih berfokus pada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, kita sama, tidak ada yang namanya tendensi perbedaan. iya, tapi tadi di awal saya simak Pak Theodor ini mualaf toh? Iya, Oh iya, sebelumnya dari mana Pak? saya dari Protestan juga, jadi penganut aliran Martin Luther. Iya, tepatnya Pak. Aduh, kalau gereja saya banyak ya, yang udah saya Terakhir lah Pak. Terakhir itu dari GKPI. GKPI, Pentakosta berarti Pak ya? Itu GPDI Bapak. GKPI itu bukan karismatik ya Pak? Bukan, jadi dia aliran nasional dia ya. Gereja GPD, Gereja Pentakosta di Indonesia. Iya, Ada D-nya kan? ya GPD. Itu Aliran Itu- dengan itu pendetanya apa? Doromes Siapa? ya. Doromes GPD. atau siapa? Doromes ya. kurang tahu juga. GPDI itu Ada Pak, Ada ini bahasa- gini. ada bahasa Arabnya, Pak? GPDI dan GPDI GP. beda aja. Kan ada Pantekosta, Pentakosta begitu. Nah itu sampai sekarang saya bingung itu. Pantekosta dengan Pentakosta itu saya bingung. Kalau Pentakosta ini kan gini, ada Pantekosta, Pentakosta gitu ya. Nah, Penta dan Pante. Nah, kami yang menggunakan Pante. Pante ini cenderung dia itu berbasis nasional gitu. Jadi tidak menggunakan instrumen-instrumen keimanan dengan bahasa-bahasa roh. Nah kata pantai itu dari mana itu Pak? Yang saya tahu kan Penta kan 5. Pentakosta hari ke-50 Pentakosta. Kok bisa jadi pantai Pak? Pantekosta, saya bingung tuh Pak. Cenderung kita memfokuskan kepada hari namanya setelah menjelang penyaliban ya, konsep dasarnya. Tapi kalau Pantekosta dia dimulai satu rangkuman, mulai dari peristiwa namanya puasa pun bagian dari Pantekosta begitu. Hal berpuasa hingga hari Pantekosta. Tapi kalau di Pantekosta tuh belibet saya. Tapi di GPDI ada perpuluhan nggak Pak? Kalau di GPDI, GPDI, Ya di gereja Anda terakhir oh itu tidak ada. tidak ada. Ya, jadi Tetapi mutlak dari persembahan koleksi sulung ya. ada, persembahan buah sulung ada. Ada. Kok malah kebalik Pak? Ya, itu tidak tahu. Persembahan buah sulung ada Pak. Aneh ini Pak. Nah itu aneh.
Jadi kalau persembahan buah sulung, apa yang mau dipersembahkan, Pak? Yang dipersoalkan begini, literasinya gereja itu yang saya tahu karena kan saya hanya 2 bulan ya terakhir itu. 2 bulan karena saya tidak menetap dalam satu gereja karena kebutuhan pengajaran dulu ya. Beginilah Pak Theodor, karena 2 bulan, saya mau Anda inilah sharing-sharing aja sih ya. Terakhir lah paling lama Anda di denominasi mana itu sajalah, di gereja mana itulah. Gak ada yang lama Pak, Walah, gak ada yang lama. nggak ada yang lama berarti hanya 2 bulan, 3 bulan gitu. Nggak ada kan yang Iya. sampai bertahun-tahun, Pak? Iya, karena sejatinya seperti Bapak tahu nggak namanya, kalau kecuali konsep apa tuh namanya, apa Pak yang namanya sekolah teologi di Tarutung itu, yang dimiliki HKBP, Maksudnya, Pak? sekolah pendidikan pendeta yang di apa yang dimiliki di Tarutung di PR Raja yang dimiliki HKBP. Maksudnya Anda pernah di situ? Enggak, Bapak paham nggak nama sekolah STT itu? Nggak tahu, Pak. Kalau di Tarutung ya, karena saya kan di Bekasi, saya kan nggak pernah ke sana, nggak pernah ke kantor pusat. Saya di Iya, Babelan. maksudnya kalau di HKBP itu kan ada pendidikan pendeta ya, STT-nya kan ya. Ya setiap ada lah. Ada, nah itu mereka kan mendominasi pengajaran tentang konsep HKBP ya, begitu ya. Nah terus Anda maksudnya sekolah teologi juga sejenis itu, sejenis yang Nah, iya, jadi STT itu. tidak berfokus pada satu gereja gitu loh. Jadi gereja kita itu adalah bagian dari sekolah teologi itu sendiri. Malah bingung saya, Pak. Jadi Anda dibaptis di mana? Saya pertama kali dibaptis itu di GKI GKI. Nah, artinya dengan Marturia. Hah? Marturia sepadan dengan Gereja Kristen Indonesia yang sepadan dengan Marturia. Punya aliran dogma seperti Marturia. Bingung juga lah Pak saya, Pak. GKI loh Pak, Bapak kok nggak tahu GKI? Saya tahu, tapi Anda dari GKI ke GPDI, artinya Anda di GPDI cuma 2 bulan, tetap Ya, di GKI-nya berapa lama? Di GKI saya nggak tahu, ada sekitar 2 tahun ya itu yang. Karena kan dihitung dari masa kecil. Kalau Bapak tanya,